setiap harinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Terlebih lagi bahwa belajar itu tidaklah terukur atau terikat dengan suatu waktu tertentu. Maka dalam dunia kampus kita mengenal ada konsep eh, long life education, pendidikan sepanjang hayat, sepanjang hidup. Dalam kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian dan calon Bapak Ibu sekalian, karena tema kita kan parenting, ada yang hadir sudah menjadi orang tua dan ada yang hadir insya Allah menuju menjadi orang tua. Saya bagi dua materi ini. Ada yang pertama peran orang tua secara umum dan yang kedua peran orang tua secara khusus. Peran orang tua secara umum itu orang tua bisa menjadi sebagai motivator. Berdasarkan katanya saja, motivator kita bisa melihat bahwa orang tua memiliki peran memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada anaknya bahwa anak itu kaya sekali akan minat, kaya sekali akan kemampuan, kaya sekali akan keahlian. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adini dzahabi wal fiddah," bahwa manusia itu adalah barang tambang, layaknya barang tambang emas dan perak. Hanya saja perlu waktu untuk eh, menggalinya, menemukan harganya. Di sini tentunya setiap anak kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian minatnya. Kita selaku orang tua harus bisa memberikan motivasi terhadap minat anak tersebut selama minat itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Misalkan orang tua dapat mendukung anak dengan memberikan pujian. Kalau anak-anak kecil kan suka gambar-gambar di tembok. Nah, itu kita berikan pujian saja. Oh, gambarnya bagus, nah, gambarnya ini segala macam. Jangan dimarahi, anak tidak boleh berkreasi. Karena memang fase-fase itu fase-fase di mana mereka mau mulai mengeksplor dirinya. Dan juga fase-fase itu adalah fase di mana tidak akan terulang kejadiannya. Jadi biarkan saja mereka seperti itu. Yang berikutnya kita memberikan dorongan, kita memberikan perhatian positif. Dukungan ini dapat membantu anak merasa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Nah, sebaliknya kalau anak kita itu banyak dicegah, memang banyak takutnya Bapak Ibu. Sehingga anak itu tidak bisa belajar dan mengeksplor banyak hal di luar sana. Yang kedua, yang termasuk motivator adalah orang tua ini membantu belajar anak. Misalkan orang tua dapat membantu anak dengan tugas-tugas rumah, membaca bersama, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat belajar, menjelaskan kepada anak berbagai macam pertanyaan yang terlintas di kepala mereka. Dan mirisnya adalah bahwa kebanyakan orang tua ketika di rumah justru asik dengan dunia mereka sendiri dan mengabaikan anaknya. Kalau anaknya masih kecil, ya anaknya dibiarkan saja orang tua main HP. Kalau anaknya sudah besar, ya sama seperti itu juga, anak dibiarkan. Dan kita tidak tahu perkembangan anak seperti apa. Di luar sana mereka bergaul dengan siapa. Di kamar pakai HP, HP dipakai untuk apa. Nah ini ya, bahwa orang tua di rumah jangan mengabaikan anak karena yang paling banyak waktu bersama anak adalah orang tua. Yang berikutnya adalah bahwa orang tua bisa menjadi sebagai fasilitator, sebagai pihak yang memberikan fasilitasi kepada anak. Misalkan menyediakan sarana belajar, kita siapkan eh, meja belajar, kita siapkan kalau orang tua dulu suka menempelkan apa namanya poster, poster-poster yang itu sesuai dengan minat anak. Anaknya suka menggambar, ditempel poster-poster gambar. Anaknya suka eh, huruf Arab, ditempel poster-poster huruf hijaiyah dan berbagai macam lainnya. Orang tua bisa membelikan kebutuhan yang itu menunjang minat daripada anak kita. Dan kita jangan sayang-sayang Bapak Ibu sekalian. Karena momen ini adalah disebutnya golden age.
usia emas anak kita. Kita bisa membelikan segala macam keperluan dia selama itu menunjang minat si anak. Anak ini perlu apa? Perlu krayon, perlu alat gambar, perlu alat tulis, perlu papan tulis kecil misalkan di rumah. Kita belikan saja kalau ada rezeki. Karena itu bisa menunjang daripada minat mereka. Yang berikutnya adalah kita sebagai controller. Artinya kita mengawasi anak ketika di rumah. Di antara hal yang bisa kita lakukan, kita membimbing belajar mereka. Jangan anak disuruh belajar, kemudian kita tinggalkan. Itu pasti anak nggak akan belajar. Nah, kamu belajar malam ini ya, di kamar. Ditinggal. Orang tuanya nonton TV, anaknya di kamar nonton HP. Karena tidak ada pengawasan daripada orang tua. Nah, orang tua bisa tuh membimbing. Sekalipun orang tua tidak paham, paling tidak orang tua bisa menemani anak mencari jawaban jika diperlukan menggunakan teknologi seperti HP, maka HP itu dipakai bersama oleh orang tua dan anak dalam mencari jawaban materi atau pembelajaran yang sedang dikerjakan kala itu. Nah, ini diantara hal yang bisa kita lakukan di rumah. Selain itu pula orang tua ini menjadi teladan bagi anak. Nah, berapa banyak kita dapati kasus anak itu meniru perbuatan yang tidak baik daripada orang tua karena merekam tuh ya apa yang dilakukan orang tuanya di rumah, kemudian disampaikan yang ia lihat, ia rekam di kepalanya, ia tiru dan ia lakukan di luar sana. Maka hendaknya kita selaku orang tua ini menjadi suri tauladan bagi mereka di rumah. Ini peran umum ini Bapak Ibu sekalian, kurang lebih semua pemerhati anak, semua motivator, semua guru-guru, semua psikiater itu memiliki kerangka berpikir yang mirip-mirip lah. Bahwa orang tua harus sebagai motivator, orang tua harus sebagai fasilitator, orang tua harus sebagai controller, karena waktu yang paling banyak bersama anak adalah orang tua. Guru bisa mengajarkan nilai-nilai di sekolah, tapi di luar sekolah guru tidak bisa memantau sejauh mana anak ini bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan itu yang mereka pelajari di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, saya di sini ada peran orang tua secara khusus. Kalau secara umum kurang lebih siapapun yang menyampaikan mirip-mirip seperti itu. Tapi di sini ada peran orang tua yang secara khusus yang justru peran ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang harus menjadi landasan kita adalah kita memandang bahwa anak kita itu adalah anugerah dan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini bahwa mendidik anak-anak kita, mendidik mereka adalah bagian daripada beribadah kepada Allah. Dan mereka, anak-anak kita itu merupakan bagian dari hal-hal yang nanti pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita memandang anak kita satu sebagai anugerah dan titipan daripada Allah, sehingga kita mendidik, membesarkan mereka dengan keyakinan itu adalah bagian daripada beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka ini adalah bagian daripada sekian banyak hal-hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Nah, dengan landasan seperti ini, kita pada akhirnya akan merenung bahwa peran kita selaku orang tua bukan hanya mencetak dan melahirkan mereka menjadi pribadi yang berprestasi, namun yang lebih pentingnya juga menjadi pribadi yang selamat dunia akhirat. Sehingga kita tidak akan memandang pencapaian anak-anak kita itu hanya sebatas angka-angka nilai, trofi-trofi, piala-piala penghargaan, juara-juara perlombaan. Namun kita akan memandang bahwa prestasi tertingginya adalah pencapaian mereka
dari baiknya berkehidupan mereka, dari baiknya mereka dalam beribadahnya, dan dalam baiknya mereka ketika bersikap kepada orang tua. Berapa banyak kita dapati secara fakta, dan ini fakta Bapak Ibu sekalian, banyak di luar sana anak-anak berprestasi, luar biasa prestasinya, namun nihil secara sikap baik kepada orang tuanya. Apa gerangan masalahnya? Itu karena mereka memandang pencapaian prestasi hanya dipandang dari sebatas angka saja Bapak Ibu. Di luar pintar, di rumah ternyata tidak bisa beretika baik kepada orang tuanya. Ibunya dibiarkan kerja, dia tidak membantu ibunya. Bapaknya dibiarkan sendirian, dia tidak berbicara, tidak ngobrol dengan bapaknya. Sehingga orang tua menjadi orang paling asing yang dipandang oleh anaknya. Anaknya lebih dekat dengan orang-orang di luar sana. Ketika pulang ke rumah, orang tuanya menjadi orang paling asing bagi anaknya. Islam mengajarkan peran kita mencetak anak yang baik itu bahkan jauh sebelum pernikahan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi Islam mengajarkan kita mencetak anak yang berprestasi itu bukan dari setelah kita memiliki anak. Namun jauh sebelum itu ke belakangnya Islam memandang dan memiliki prinsip bahwa melahirkan generasi-generasi yang berprestasi itu diawali dari memilih pasangan yang baik. Dan ini nantinya pola seperti ini itu akan terus berulang di setiap zaman. Akan berulang karena dilandasi atau dimulai daripada memilih pasangan yang baik. Misalkan Nabi bersabda, takhayyaru linutofikum fa innal irqa dassas. Kamu harus pilih-pilih kira-kira di rahim mana kamu akan menyimpan nutfah, kamu akan menyimpan spermamu. Karena karena tabiat itu bisa menurun kepada anak. Dalam hadis lain Nabi bersabda, tunkahul mar'ah li arba', bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar lidzatid din taribat yadak. Maka jika kamu dihadapkan dengan banyak pilihan itu, pilihlah wanita yang baik secara agamanya, taribat yadak, berdebu tanganmu. Maksudnya kamu beruntung karena orang itu ketika dagang dahulu kala standar orang berdagang itu beruntung adalah tangannya berdebu, tangannya banyak mengeluarkan barang-barang sehingga barang-barangnya habis dan tangannya itu kotor, dia pulang membawa keuntungan. Kalau kamu memilih wanita yang memiliki standar agama yang baik, maka kamu akan memiliki keberuntungan. Karena prinsipnya ini, eh, impact-nya wanita itu akan berlomba-lomba memantaskan kesolihahan dirinya. Karena untuk mendapatkan suami solih, ia juga harus solihah. Dan sebaliknya, untuk mendapatkan istri solihah, ia juga harus solih. Karena suami yang solih hanya mencari istri yang solihah sebagai upaya melahirkan generasi-generasi yang solih. Nah, kalau wanita mau mendapatkan suami yang solih, ia memantaskan dirinya menjadi pribadi yang solihah. Kalau suami ingin mendapatkan istri yang solihah, ia memantaskan dirinya untuk menjadi pribadi yang solih. Sehingga dengan begitu, upaya dia untuk mendapatkan generasi-generasi yang berprestasi, generasi-generasi yang solih dan solihah, bisa terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah memasuki jenjang pernikahan, dia mencari penghasilan yang halal. Dan ini begitu ditekankan oleh para ulama, di mana kita itu harus punya rasa nggak rela sedikit pun, Bapak Ibu. Kita harus punya perasaan tidak rela jika istri kita, anak-anak kita
memakan sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang Allah haramkan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih layak buat dia. Maka terbayang tuh di kepala kita, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita rawat, anak-anak yang kita cintai, itu kita nggak rela kalau mereka masuk ke dalam neraka hanya karena mengejar kehidupan duniawi yang berpenghasilan haram. Maka tidak heran kalau Nabi bersabda bahwa di akhir zaman nanti banyak orang itu nggak peduli Bapak Ibu, nggak peduli mereka mendapatkan penghasilan apa dari haram atau dari halal. Padahal dahulu kala para sahabat meninggalkan 70 pintu halal karena takut masuk ke dalam sesuatu yang tidak halal. Jadi yang sudah jelas-jelas halal saja ditinggalkan karena khawatir memasuki sesuatu yang tidak halal. Tapi nanti di akhir zaman tuh orang udah nggak peduli. Yang penting bisa hidup, yang penting anak-anak bisa makan, yang penting punya tempat tinggal layak, yang penting bisa sekolah, yang penting bisa dibelikan buku sekolah, yang penting bisa bayar sekolah, yang penting anak bisa les. Itu nggak peduli uangnya dari mana. Padahal ini akan berimpact nanti bukan hanya kehidupan duniawi, tapi juga nanti kehidupan setelah kita mati. Yang ketiga, peran khusus orang tua adalah berdoa, meminta kepada Allah diberikan keturunan yang solih dan solihah. Prestasi terbaik seorang anak adalah jika ia menggapai kesolihan. Nah, ini perlu dicatat bahwa ketika anak menggapai kesolihan, maka anak itu hakikatnya menggapai prestasi terbaik. Begitu tingginya hal ini sampai Allah mengajarkan kita berdoa, meminta keturunan yang solih dan solihah. Yang doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku keturunan-keturunan yang solih. Ayat lain misalkan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai pribadi yang mendirikan sholat dan pribadi yang mendirikan sholat dari keturunanku. Maka Allah itu mengkritik mereka itu, maksudnya manusia, harus takut kalau meninggalkan generasi adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kalau mereka melahirkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan generasi yang memperturutkan syahwat, maka mereka ini adalah generasi yang nanti akan uh, bertemu dengan ghai. Ada yang menyebut ghai itu adalah lembah di neraka. Dan juga dalam sebuah hadis bahwa di antara hal yang tidak akan terputus daripada anak keturunan Nabi Adam adalah anak solih yang mendoakan orang tuanya. Nilai-nilai rapot, piala-piala penghargaan, trofi-trofi juara perlombaan, semuanya ditinggal Bapak Ibu. Nggak berguna sama sekali di akhirat. Baik untuk anaknya dan apalagi orang tuanya. Tapi anak yang solih, doanya itu mampu menembus dimensi yang berbeda. Anaknya masih di dunia, orang tuanya di akhirat, di alam barzakh. Ternyata doa yang dilantunkan oleh anak solih, yang doa ini sebenarnya tidak memerlukan dana. Nggak perlu biaya, ringan saja. Hanya beberapa menit, itu sudah bisa menyelamatkan orang tua di alam barzakh. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari, itu disebutkan ada seorang mayit dalam kuburnya dinaikkan derajat kemuliaannya. Dia naik derajat kemuliaannya sampai dia kaget. Ya Rob, ini apa ya Rob? Kok semakin tinggi, semakin tinggi? Maka dijawab, anakmu memintakan ampunan untukmu. Nah, bayangkan Bapak Ibu dan calon Bapak Ibu sekalian. Ini moderator juga akan menjadi calon Bapak daripada anak-anaknya nanti. Justru sesuatu yang sering kita abaikan
adalah memandang prestasi anak itu kesolihan. Kita mengabaikan bahwa solih itu adalah prestasi, Bapak, Ibu. Kita nggak menganggap anak solih itu adalah prestasi. Padahal kesolihan adalah prestasi terbaik bagi seorang anak. Sehingga kebahagiaan terbesar orang tua adalah jika anak menjadi sebab dirinya masuk ke dalam surga. Nah, ini kebahagiaan orang tua adalah jika anak kita menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Kan kita nanti bersyukur. Anak sudah diurus dari kecil dengan keletihan, capek yang gak kebayang, biaya yang gak kehitung, segala macam pengorbanan, tapi akhirnya berujung surga. Karena sebab anak, ini syukurnya luar biasa. Orang tua masuk ke surga karena sebab anak, Masya Allah. Bahagianya luar biasa gitu, karena kita udah capek, udah keluar segala macam, udah mendidik, udah berjuang, udah berkorban, wah segala macam lah nggak kebayang. Tapi surga, Masya Allah. Kita bersyukur banget bisa masuk surga karena sebab anak. Nah sebaliknya, kesedihan dan malapetaka terbesar bagi orang tua adalah jika anak menjadi sebab orang tua masuk ke dalam neraka. Karena orang tua lalai memperhatikan pendidikan agamanya. Dia hanya memandang bahwa prestasi itu angka-angka saja. Itu bagus, tidak salah Bapak Ibu, tapi ada peran khusus yang seringkali kita abaikan. Sudahnya anak diurus dari kecil, capek yang nggak kebayang, biaya yang nggak kehitung, segala macam pengorbanan, segala macam perjuangan, tapi akhirnya berujung neraka karena sebab anak. Wal iyadzubillah. Kenapa begitu? Karena orang tua seringkali mengabaikan pendidikan agamanya. Maka masuk ke poin keempat, anak diajarkan nilai-nilai agama. Dia diajarkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kewajibannya, bagaimana cara melaksanakan kewajiban itu. Kalau orang tua tidak bisa mengambil tanggung jawab ini, karena tidak punya basic pendidikan agama misalnya, saya nggak bisa ngajarin agama ke anak saya nggak pernah mondok, saya nggak pernah belajar ilmu agama. Ya berarti tugas kita mengantarkan anak kepada guru agama agar diajarkan oleh guru agama anak kita segala kewajiban-kewajiban agama. Dengan begini kita telah menggugurkan kewajiban kita yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai gitu Bapak Ibu, anak-anak tuh di les, disuruh les matematika. Kadang-kadang saya pribadi suka cemburu. Kenapa anak itu eh, dihabiskan waktunya untuk mendalami ilmu dunia, tapi merasa kelamaan kalau anak ini disuruh ngaji kelamaan waktunya, disuruh ngaji, kita bukan keluarga agamis, bukan keluarga yang agama. Habis anak itu waktunya dipakai untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia dan melupakan ilmu-ilmu agama. Dibiarkan begitu saja anak besar tanpa pendidikan agama. Nanti orang tua macam ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelirunya kita sebagian besar orang tua menganggap bahwa peran kita dalam pencapaian prestasi anak itu hanya sebatas angka-angka saja dan melupakan peran khusus yang justru itulah peran sesungguhnya bagi orang tua. Tapi bukan lantas begini Bapak Ibu, bukan lantas kita mengabaikan studinya. Itu juga bagus. Kita juga senang kalau anak-anak kita berprestasi sebagai peran umum ya, sebagai peran umum kita selaku orang tua. Namun jangan melupakan bahwa kita memiliki peran khusus bagi anak-anak kita, di mana kita tanamkan kepada mereka bahwa prestasi terbaik, tertinggi, dan terbesar bagi mereka
adalah jika mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Maka para nabi itu sebelum meninggal dunia, mereka mengumpulkan anak-anaknya. Tidak ditanya, nak, kamu sudah punya perusahaan apa? Kamu sudah memiliki pencapaian apa? Kamu sudah bekerja di mana? Kamu income-nya berapa? Kamu profitnya berapa? Nggak ditanya begitu sama para nabi. Tapi yang ditanya oleh para nabi ketika mau meninggal dunia, mereka mengumpulkan anak-anaknya dan ditanya, nah, kalau bapak meninggal, siapa nanti yang kamu sembah? Sekarang bapak masih ada, bisa mantau. Kalau kamu melenceng, bapak bisa marah, bapak bisa menghukum. Tapi kalau bapak nggak ada, sudah meninggal, kamu nanti sembah siapa? Apakah masih sembah Allah? Apakah meninggalkan Allah? Apakah masih memegang agama Islam? Ataukah meninggalkan agama Islam? Apakah masih menjaga syariat agama? Atau terbawa dunia menanggalkan atribut dan syariat-syariat agama? Ini yang dirisaukan oleh para orang tua solih kita terdahulu kala. Ini saja Bapak Ibu materi singkat daripada kami. Nanti bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab dan kami persilakan menuju sesi berikutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh menanyakan langsung atau di kolom chat ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Nah, sebelum itu Ustadz, saya mau nanya dulu deh Ustadz. Ya, boleh. Sebagai calon orang tua nih kan ya, bagaimana Amin. cara cara agar kita tahu bakat dan minat anak itu sendiri Ustadz? Ada Iya, trik-triknya nggak Ustadz? iya. Terima kasih Bapak Alwi Aludin. Kan kalau mau punya anak mah punya calon istrinya dulu. Insya Allah Nah, Ustadz nanti mudah-mudahan menyusul. eh, dan Bapak Alwi dan semua peserta yang belum menikah diberikan pasangan yang solih dan solihah Amin. dan keturunan yang solih dan solihah. Amin. Bagaimana kita menemukan minat anak, mengetahui anak itu minatnya di bidang-bidang apa? Nah, minat itu adalah sesuatu yang kita suka. Dari mana kita mengetahui itu minat kita? Ketika kita melakukannya, mengerjakannya, kita merasa nggak capek, kita merasa kurang, dan kita merasa rela mengeluarkan apa saja untuk hal tersebut. Maka bisa dipastikan itu minat, bakat. Kalau di pesantren misalkan saya bawa contoh saja di sini, ada anak yang dia itu senang sekali nulis-nulis Arab. Dia senang sekali nulis-nulis Arab. Tapi kalau disuruh nulis Indonesia berantakan luar biasa. Malasnya kayak gimana? Disuruh eh, belajar eksak, dia menolak. Berarti minat anak ini ada pada khot, ada pada tulisan. Atau di rumah kita melihat anak gadis kita, Bapak Ibu yang sudah punya anak gadis, itu suka ngejahit, jahit tangan. Dia suka bikin kreasi gantungan flanel misalkan. Dia suka ngejahit bajunya sendiri. Nah, kemungkinan besar dia punya minat sebenarnya dalam kreasi menjahit. Bisa jadi anak itu punya bakat untuk menjadi desainer. Hanya saja tidak orang tua tidak menjadi fasilitator. Mungkin orang tua memuji, nah ini bagus sekali jahitan kamu rapi. Tapi orang tua lupa menjadi fasilitator yang tadi peran umum. Tidak difasilitasi orang anaknya itu. Nggak diberikan mesin jahit portable misalkan, biar dia berkreasi. Padahal kalau dia bisa menjadi desainer, kemudian pula minatnya dibimbing oleh rambu-rambu agama,
besar kemungkinan anak gadis kita itu menjadi desainer pakaian syar'i, melahirkan baju-baju yang menutup aurat, melahirkan pakaian-pakaian yang sesuai dengan rambu-rambu syariat. Nah, ini kita harus tanggap dari awal anak kita ini sukanya ngapain gitu. Selama baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak baik tuh, kita kan suka ngeliat juga tuh ada anak-anak yang agak-agak kemayu. Lalu di TikTok kan suka ada tuh anak-anak kecil yang kayak perempuan tuh. Itu malah didukung sama orang tuanya. Nanti dia semakin jauh, makin ke sini makin ke sana dia, semakin melenceng. Harusnya ditegur. Kalau sudah kelihatan ada indikasi yang nggak baik, itu bisa kita alihkan. Selama kita melihat itu baik, itu positif, bisa terus kita dukung. Nah, di sini misalkan ya, di saya ini ada pemuda, dia kurang perhatian orang tua, tetapi dia punya bakat dalam bidang IT. Orang tuanya tidak tahu dia punya bakat dalam bidang IT. Kemudian sekarang sudah lulus sekolah. Saya nanya ke dia kerja apa? Kerjanya sekarang dia jadi hacker, tukang nyuri akun-akun orang. Bayangin Pak. Sekarang dia hidup dari situ. Ngambil akun orang, terus kalau mau diambil lagi harus ditebus. Padahal kalau kita bimbing, saya bimbing pada akhirnya, kemampuan dia bisa digunakan untuk memblok situs-situs web yang berbahaya, memblok situs map, memblok situs-situs porno misalkan, memblok situs-situs judol, judi online, dan memblok berbagai macam situs yang berbahaya bagi generasi kita. Tapi karena tidak ada bimbingan, tidak ada fasilitator, dan tidak ada controller, maka anak ini melenceng, minatnya jadi melenceng. Jadi sesuatu yang dia piawai dalam bidang itu malah digunakan dalam rangka mencari penghasilan yang haram. Nah, begitu Bapak Ibu nanti kalau sudah kelihatan nih anak kita nih suka ngapain, nah, kemungkinan besar anak kita bidangnya di situ. Selama dia enjoy, selama dia menikmati, kita bisa mendukung dan memfasilitasinya dengan catatan itu tidak melenceng daripada agama. Begitu kurang lebih jawaban dari kami. Silakan yang berikutnya. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Saya mau bacain yang ada di kolom chat nih Ustaz. Dari Ya. Ilham Balindra. Ustaz, saya ingin bertanya sebenarnya kan adakah cara agar dekat dengan anak, tapi anak juga tidak meremehkan kita sebagai orang tua? Begitu Ustaz. Ya, adakah cara agar dekat dengan anak, tapi anak juga tidak meremehkan kita sebagai orang tua? Kedekatan orang tua dengan anak itu bisa dibangun dari menemani mereka. Jadi kalau masih anak kecil, ditemani, ya diluangkan waktu lah untuk bermain, untuk berbicara, untuk ngobrol. Kalau dia sudah masuk usia dewasa, anak itu perlu tempat untuk ngobrol, Bapak Ibu. Saya berani jamin ya, anak-anak itu kalau sudah mulai dewasa, mereka perlu tempat untuk berbicara, untuk ngobrol. Dan banyak kasus mereka ngobrolnya itu dengan orang luar, bukan dengan orang tua. Hingga kedekatan yang kita bangun itu malah berimplikasi terhadap peremehan anak kepada orang tua. Karena orang tua tidak tahu anaknya ini sudah akrab di luar dengan siapa. Anaknya ini lingkungannya seperti apa. Anaknya ini circle-nya seperti apa. Mereka misalkan di luar bilang di rumah sering dimarahi sama orang tua. Ketemu sama anak juga yang sering dimarahi sama orang tua. Ngobrol akhirnya. Tahu bagaimana cara mengabaikan orang tua dari temannya itu. Pulang ke rumah, orang tua kemudian berusaha untuk akrab setelah marah-marah tadi. Nggak bisa, diremehin. Ini saya jawab seperti ini karena eh, banyak kasus saja yang sering saya lihat bahwa seringkali anak itu meremehkan orang tua karena khususnya anak-anak yang sudah memasuki usia balik karena mereka menemukan tempat nyaman berbicara di luar yang sefrekuensi dengan apa yang mereka rasakan.
Jadi pulang ke rumah, ya udah orang tua diremehin akhirnya. Seperti apapun usaha kita untuk mendekati. Oleh karenanya, mulailah dari menemani saja dulu, ibu. Kita menemani orang tua, maaf, kita menemani anak selaku orang tua, ya dalam hal-hal keseharian seperti mereka bermain kalau masih kecil. Kalau sudah mulai dewasa, ya ditemani mereka lagi belajar, lagi ngopi, ajak ngopi nggak apa-apa, ajak ngobrol. Dengan cara seperti itu terjalin komunikasi dan memang para salafun sholih itu sering membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Jangan anak diabaikan begitu saja. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua kemudian kita berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam mendidik anak. Mendidik anak itu kan berat. Sedangkan kita ini lemah, kita nggak punya kuasa. Kita boleh punya gelar S1, kita boleh punya gelar S2, S3, segala macam. Kita merasa yakin dengan kemampuan kita. Kalau Allah tidak menggerakkan hati anak kita, apalah daya. Nabi Nuh luar biasa, tapi anaknya Kan'an. Karena Allah yang memiliki hidayah. Maka kita jangan melupakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak saya. Jadikanlah anak saya sebagai anak yang solih dan solihah. Sebagai anak yang menjalankan agama, menjaga agama, baik kepada sesama, bermanfaat kepada negara dan sesama. Itu mungkin Ibu yang bisa kami jawab dari pertanyaan Ibu tadi. Silakan yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Iya, saya Nur Aisyah, izin bertanya Ustadz. Melihat kemajuan teknologi pada saat ini yang begitu pesat, saya sebagai calon orang tua jadi agak resah dan bingung. Bagaimana kalau nanti pada saat saya punya anak di masa depan saya tidak mengerti teknologinya dan malah kesannya nanti banyak melarang dan mengekang. Bagaimana ya Ustadz solusinya? Ya, calon ibu ya. Iya Ustadz. Min. Ya mudah-mudahan dapat suami yang solih dan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya Allah. Memang problematika zaman sekarang ya, generasi milenial ini, generasi Z, itu mereka lebih akrab dengan benda-benda teknologi. Dan begitu cepatnya akses teknologi zaman sekarang. Beda sekali dengan zaman-zaman kita dulu. Terbatas. Sekarang luar biasa cepatnya. Dengan kecepatan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, dia itu seperti koin yang memiliki dua sisi. Satu, sisi positif. Dua, sisi negatif yang tidak bisa kita lepaskan. Kita nggak bisa lepasin itu. Seperti koin. Kita nggak bisa memisahkan koin koin dengan sisi sebelah dengan sebelahnya. Dia satu paket. Nah, teknologi seperti itu. Dia bisa menghadirkan sisi positif dan bisa menghadirkan sisi negatif. Kalau kita ngasih pisau yang tajam kepada seorang koki, maka pisau ini akan dipakai untuk masak. Akan menghadirkan berbagai macam hidangan yang enak-enak. Tapi bayangkan kalau pisau tadi diberikan kepada psikopat, kepada seorang pembunuh. Kita berikan pisau, kita menjadi korban yang dia bunuh. Nah, teknologi seperti pisau itu. Kita tidak bisa melarang, mengharamkan teknologinya, karena dia terus berkembang, terus berinovasi. Dan juga bahaya anak nanti menjadi tertinggal. Tapi kita bisa mendidik penggunanya. Kita nggak ngerti teknologi, tetapi kita bisa mendidik pengguna teknologi itu. Dengan cara seperti itu, dia akan tahu batasan-batasan yang diperbolehkan dari teknologi dan batasan-batasan yang dilarang oleh agama dari teknologi. Apalagi sekarang ada AI. AI kan sudah memasuki semua ranah teknologi kita. Dan kita nih orang-orang tua zaman old itu nggak ngerti apa AI. Gimana cara pakainya. Kadang-kadang kan suka ada di grup-grup keluarga gitu. Ada bapak, ibu ngirim video, ternyata videonya hasil AI.
Dia nggak tahu itu hanya rekayasa saja. Karena nggak ngerti memang. Dan zaman kita sekarang ini akan berbeda dengan zaman anak-anak kita nanti yang teknologinya luar biasa pesat. Kita hanya menguasai teknologi yang ada di zaman era kita, tapi belum tentu kita menguasai teknologi yang ada di era anak-anak kita. Sebagaimana orang tua kita hanya menguasai teknologi di era mereka dan tidak menguasai teknologi di era kita selaku anaknya. Maka tugas kita adalah memberikan bimbingan, arahan untuk bijak menggunakan teknologi. Jangan sampai anak ibu nanti memegang teknologi sedangkan pendidikan agamanya belum ada. Bisa bahaya. Saya berani jamin itu bisa bahaya. Anak-anak yang tidak memiliki ilmu agama menggunakan teknologi yang begitu cepat dan canggihnya, ini bisa berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kasus kita dapati anak SD sudah berani memperkosa sesamanya. Anak SD, di usia kita anak SD itu masih lugu-lugu sekali. Sekarang kita baca berita anak SD sudah berani memperkosa. Anak SMP sudah berani membunuh. Anak SMA lebih parahnya membunuh orang tuanya. Nah, dari mana itu mereka tahu hal-hal seperti itu, tahu dan memperturunkan nafsu seperti itu kalau bukan dari teknologi. Sebaliknya kalau kita masuk ke perkampungan yang tidak ada teknologinya, anak-anaknya masih kelihatan lugu-lugu. Anak-anaknya masih gampang diarahkan, masih gampang dibina. Oh, berarti permasalahannya memang mereka melihat, mendengar, meniru apa yang mereka ambil dan serap daripada teknologi. Dan kita tidak bisa membendung kecepatan perkembangan inovasi teknologi ini. Setahun yang lalu AI masih berantakan. Sekarang kita lihat AI luar biasa. Mulus seperti buatan manusia. Bagaimana nanti di era anak-anak kita? Bisa jadi era anak-anak kita, video itu sudah menjadi hologram. Tinggal dipencet, muncul hologramnya. Kalau anaknya baik, yang dia tonton ya Ka'bah, tawaf. Nanti muncul gambar-gambar orang sedang tawaf, muncul gambar-gambar orang sedang sholat, bagaimana praktek sholat. Kalau anaknya baik nih, diberikan pendidikan agama. Tapi bayangkan kalau anak tadi tidak diberikan pendidikan agama, apa yang dipencet pada tombol hologram itu Bapak Ibu sekalian? Kita sudah tahu jawabannya tuh ya. Nah ini, maka anak-anak itu harus dibekali dengan ilmu agama sehingga mereka sadar bahwa pengawasan itu tidak hanya dari orang tua, tapi pengawasan terbesarnya yang tidak terputus-putusnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat di setiap detiknya. Allah mengawasi di setiap detiknya. Dan Allah punya ancaman bagi orang yang menyalahgunakan teknologi itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi jawaban kami, kita tidak bisa membendung, hanya saja kita bisa mendidik dan membimbing mereka dengan pendidikan agama. Jadi saya beri kasih apa namanya kasih catatan dengan pendidikan agama. Sebab kalau bukan dengan pendidikan agama, dengan pendidikan umum, anak masih bisa nyuri-nyuri, Pak. Bu, masih bisa nyuri-nyuri waktu, nyuri-nyuri kesempatan. Tapi kalau dengan pendidikan agama, dia akan sadar Allah memandang saya, ada neraka kalau saya menyalahgunakan teknologi ini. Tahu tuh, hadir rasa takut di hatinya, sehingga dia ingat kata orang tuanya, nah ini boleh ditonton, ini tidak boleh. Nah ini boleh dipakai, ini nggak boleh. Begitu, Teteh, calon ibu, jawaban daripada kami. Baik, syukron Pak Ustadz. Ya Ustaz, saya izin bacain pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Solikah Siti Aminah. Ustadz, bagaimana cara agar anak kita lebih percaya dengan kita jika kalau belajar dengan orang tua seperti tidak nyaman, maunya belajar di sekolah dengan gurunya. Anaknya bilang katanya bunda gak ngerti gitu, Ustaz. Bagaimana agar anak kita lebih percaya dengan kita kalau belajar dengan kita dengan alasan
kita nggak ngerti materi tersebut. Saya di sini ada orang tua, jauh rumahnya dari sini, jauh dari rumah saya nih. Itu pernah malam-malam ke rumah saya, nanya masalah perkalian, kalau nggak salah tuh perkalian atau pembagian, malam-malam tuh. Kemudian saya jelaskan sebentar, kemudian dia pulang lagi. Yang ternyata dia sedang menemani anaknya belajar. Anaknya nggak ngerti. Terus kata orang tua tadi, kata bapak tadi, nah sebentar ya Naya, bapak mau keluar dulu. Dibawa bukunya, nanya kepada orang yang ngerti. Perjuangannya seperti itu. Nah ini mungkin bisa ditiru bahwa mungkin kita tidak paham dengan materi yang kita ajar, yang sedang dipelajari oleh anak kita, tapi kita bisa membantu, memfasilitasi anak dalam menemukan jawaban, seperti misalkan kita bantu dia untuk searching. Kita yang memegang alatnya, bukan anak. Ada permasalahan yang susah, kita hanya bantu searching saja, kita temani, begini cara penyelesaiannya. Itu sebatas itu, Pak, Ibu. Tapi kalau memang sudah mentok, ya kita hanya bisa memberikan jawaban kepada anak bahwa Bunda hanya bisa sebatas mengajarkan ini, sisanya Bunda tidak paham. Sudah ditonton video tutorialnya, Bunda juga tidak mengerti. Nanti di luar itu, Bu, Ibu bisa konsultasi dengan guru tersebut, dengan guru tadi, dengan guru yang anak kita nyaman belajar dengannya. Sehingga ada laporan daripada guru dengan orang tua. Nanti kalau anak ini ketika belajar cerita sesuatu, nah guru tadi bisa lapor kepada orang tua. Ini mungkin eh, Bunda jawaban yang bisa kami berikan. Ya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Lucy Prabawati. Yang pertama, ada dua pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, jika orang tua bercerai, hak asuh anak ada di ibu. Bagaimana seorang ibu membangun mental anak agar kuat menghadapi kenyataan hidup karena orang tuanya berpisah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana guru menghadapi anak yang broken home, terutama dalam pencapaian pembelajaran Al-Quran karena tidak mencapai target yang ditentukan di sekolah. Ya, pertama bagaimana seorang ibu membangun mental anak agar kuat menghadapi kenyataan hidup karena orang tua berpisah. Mudah-mudahan kita dilanggengkan ya Bapak Ibu dalam rumah tangga kita, dan yang menjadi calon Bapak Ibu pun akan mendapatkan pasangan yang hanya dipisahkan oleh maut, bukan dipisahkan oleh ego. Karena ada banyak kasus orang tua bercerai, berpisah hanya karena masalah ego, masalah kepentingan pribadi. Nah, sekarang bagaimana kalau anak ini sudah menjadi korban perceraian orang tuanya? Dan korban terbesar daripada perceraian adalah memang anak. Anak tidak lagi menemukan kelengkapan daripada sosok orang tua. Ada ibu, bapak nggak ada. Ada bapak, ibu nggak ada. Yang berikutnya, mentalnya semakin tertekan ketika melihat pasca perceraian, orang tua kandungnya menikah dengan orang lain. Ini semakin beban mental anak itu. Nah, yang pertama yang harus kita tunjukkan kepada anak bahwa ibu tersebut memiliki mental yang kuat sebagai single parent. Itu dulu. Kalau dia sering nangis, sering mengeluhkan ini itu, akan berimpact kepada anaknya. Misalkan final daripada keputusan bahwa harus berpisah, harus bercerai, tidak bisa dicari alternatif lain, sehingga ibunya dan bapaknya bercerai, dan anak menjadi tanggungan hak asuh daripada ibu, maka ibu harus menunjukkan mental bahwa dia selain sebagai ibu, juga bisa hadir sebagai bapak, sebagai figur ayah. Tapi kalau mental ini nggak ada, maka anak itu akan lebih jauh rentan, lebih rentan daripada ibunya. Yang berikutnya,
ditemani. Anak harus banyak ditemani dan dijelaskan. Kadang-kadang kan anak melamun gitu karena kehilangan salah satu daripada orang tuanya, ditemani itu ketika melamun. Kemudian dia bertanya dan kita juga harus menjelaskan, harus berani menjelaskan kepada anak. Bapak kemana, Mak? Gitu misalkan. Kenapa ninggalin kita? Nah, kita harus menjelaskan dengan kalimat yang tidak menjatuhkan Bapak. Yang untuk saat ini, untuk sekarang, ya segala macam lah. Kita, Ananda harus tinggal sama ibu dulu ya. Misalkan seperti itu. Diberikan penguatan mental, tapi tidak menjatuhkan muruah, tidak menjatuhkan wibawa daripada bapaknya. Yang kedua, bagaimana guru menghadapi anak yang broken home, terutama dalam pencapaian pembelajaran Al-Quran, karena tidak mencapai target yang sekolah tentukan. Anak broken home, sama kayak tadi ya, orang tuanya berpisah atau orang tuanya bertengkar terus di rumah, sehingga anak tidak menemukan kedamaian, ketentraman di rumah, nggak fokus dia buat belajar, nggak fokus dia buat studinya, banyak main di luar. Target sekolah terabaikan. Nah, ini bagaimana kemudian? Ini yang sigap adalah gurunya. Gurunya harus sigap. Bukan gurunya marah-marahin kamu ini nggak sampai target, bla 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 segala macam. Divonis anaknya bersalah, tidak digali. Makanya kan ada BK, guru BK. Dia tugasnya menggali informasi apa gerangan yang menyebabkan anak seperti ini. Maka kalau kita sebagai guru menghadapi anak seperti itu, kita menjadi fasilitator komunikasi anak dengan orang tuanya. Sehingga anak ini tidak mengabaikan tugasnya di rumah dan orang tua yang bertengkar di rumah diusahakan tidak mendahulukan egonya karena ada anak di situ. Jadi guru tugasnya mempertemukan dua pihak ini, pihak anak yang kehilangan konsentrasi belajar di rumah karena orang tuanya bertengkar dan mempertemukan orang tua yang kerjaannya di rumah bertengkar. Bahwa di rumah itu bukan hanya bapak ibu yang tinggal, tapi ada anak juga yang harus diurus studinya, yang harus diperhatikan belajarnya, yang harus dilihat perkembangannya. Jadi gurunya di sini nih yang harus bertugas capek. Yang namanya guru ya seperti itu Pak tugasnya. Bukan anaknya divonis salah, dia tidak mencapai target yang sekolah tentukan, tapi guru ini sebisa mungkin menjadi fasilitator mempertemukan antara anak dengan orang tua. Ya sebisa mungkin kalau ada cekcok di rumah tidak sampai keluar kamar lah. Kalau memang ada sesuatu yang dipertengkarkan, paling tidak sampai keluar daripada pintu kamar, hanya sebatas di kamar saja. Keluar daripada pintu kamar, orang tua hadir sebagai sosok yang menemani anaknya, meskipun mereka satu yang dipertikaikan. Itu jawaban dari kami, Ibu. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada satu lagi nih Ustaz pertanyaan dari Siti Maulidah Asmarani. Ustadz, kan tadi Ustadz bilang kalau orang tua itu motivator, tapi kadang orang tua itu memberikan motivasi yang terlalu keras, bahkan cenderung menekan. Nah, pertanyaan saya bagaimana agar sebagai orang tua bisa menjaga diri tidak terlalu keras memberikan motivasi terhadap anaknya. Begitu, Ustadz. Ini juga calon ibu ya. Iya, betul, Ustadz. Bagaimana nanti pas kita menjadi orang tua, kita tidak terlalu keras kepada anak ketika memberikan motivasi. Yang pertama ya, yang pertama dulu, kita laki-laki tidak akan mengerti rasanya menjadi ayah sampai kita menjadi ayah. Mungkin di sini di antara para audien, saya nggak tahu nih ya, ada yang sudah jadi ayah atau belum. Nanti kita akan ngerti bagaimana rasanya menjadi ayah kalau kita sudah menjadi ayah. Sekarang kita seringkali menyalahkan sikap ayah, namun nanti pas jadi ayah, kita paham, "Oh, ternyata ayah dulu begini karena saya mengalaminya.
Begitupun dengan ibu. Ini yang putri, yang perempuan tidak akan ngerti rasanya menjadi ibu sampai dia menjadi ibu. Ini kenapa sih mama marah-marah melulu? Ternyata pas dia jadi ibu, dia marah-marah juga. Karena udah paham gitu kan. Udah ngerti, oh iya ternyata begini, kenapa ibu cerewet, kenapa ibu banyak risaunya, kenapa ibu banyak ngomongnya. Dia baru ngerti, baru merasakan gitu. Apa yang dirasakan oleh ibunya. Nah rambu-rambunya, supaya kita nggak kelewatan adalah kita jangan terlalu berambisi sehingga memaksa anak melewati batasnya. Ini kebanyakan orang tua itu terlalu ambisi sehingga keras mendidik anak sampai anak keluar daripada batasnya. Ini yang perlu kita ingat ya. Rambu-rambu nanti kalau kita sudah jadi orang tua, kita jangan terlampau berambisi. Kita mendidik, membimbing, mengajarkan, tapi jangan paksa. Jangan terlalu berambisi, anak harus eh, mencapai angka-angka pencapaian prestasi-prestasi tertentu. Nah, kalau begitu ya kita akan keras, akan kasar, akan banyak marah-marahnya, akan banyak mukul-mukulnya, waliyadzubillah, akan banyak perlakuan yang tidak menyenangkan kepada anak. Selebihnya nanti Ibu Siti Maulida Asmarani, Ibu Rani, ini secara natural itu akan mengerti apa yang harus dilakukan kepada anak ketika dia sudah punya anaknya. Sebagaimana yang dia rasakan, kita rasakan ketika kita menjadi anak daripada orang tua kita. Itu secara natural ya. Hanya pesan saya saja, jangan terlalu berambisi untuk mencetak anak atau mencapai angka pencapaian tertentu kepada anak sehingga ambisi itu menyebabkan kita berlaku kasar dan keras kepada anak. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ustadz. Apakah sudah jelas nih Siti Maulida Asmarani? Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Silahkan, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Ustadz. Ya, cukup. Mungkin saya mau izin ambil foto dulu ya Ustadz. Ya, terima kasih pada Ustadz Afif atas penjelasan dan diskusinya pada siang hari ini yang menarik. Silakan kepada Ibu Moderator untuk ditutup. Baik, alhamdulillah. Eh, Terima kasih banyak Ustadz yang sudah menjelaskan paparannya dan insya Allah semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita amalkan. Bahwa sesungguhnya kesolehan prestasi yang tertinggi adalah kesolehan ya Ustadz ya. Dan peran yang paling penting orang tua itu adalah dimulai dari diri sendiri ya. Gitu, ketika Ya. kita menginginkan anak yang soleh, kita dulu soleh gitu ya Ustadz. Dan yang kedua adalah dikasih makannya yang halal. Yang ketiga banyak mendoakan anak bisa gitu ya Ustadz. Dan yang pasti anak dibekali dengan ilmu agama. Setelah itu kalau sudah dibekali dengan ilmu agama, apapun yang penting intinya sudah memberikan bekal terbaik. Setelah itu ya kita serahkan sama Allah saja. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya, betul. Baik, kita cukupkan kajian hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat Ustaz. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, kalau ada banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.